Pembahasan kita kali ini tentang pertarungan dua crypto exchange terbesar di dunia antara FTX dan Binance. Mungkin ada yang bosen karena saya cukup sering membahas Binance. Tapi saran saya jangan dulu bosen, sebab kita akan bahas dari sisi yang berbeda daripada sebelumnya. Kita nggak bahas soal platform exchange-nya ataupun juga koinnya, karena kalian bisa cek sendiri. Terutama untuk FTT, kalian bisa cek koinnya di sini. Di situ saya ngebahas koin FTT, sedangkan untuk pembahasan koin BNB saya sudah sering banget bahas, termasuk video ini sebelumnya juga bahas tentang BNB ya. Kalian bisa cek sendiri playlistnya di channel ini. Yang kita bahas sekarang itu dari sisi pergerakannya dan gebrakannya selama bear market kali ini. Nah, baru saja saya menemukan artikel yang isinya FTX telah menyetujui untuk membantu Korea Selatan, khususnya kota Busan, dalam membangun pertukaran kriptonya sendiri. Yang menarik di mata saya, ini bukan hanya sekedar membangun bursa pertukaran kriptonya aja. Tetapi yang menarik lainnya juga di mata saya ini tentang persaingan FTX dengan Binance. Sebab di video saya sebelumnya di sini, saya menjelaskan Binance yang baru saja menandatangani MOU blockchain dengan kota Busan. Yang intinya Binance akan membantu mengembangkan kota Busan sebagai kota dengan infrastruktur blockchain di masa depan. Walaupun memang masih ada banyak kendala dan memiliki resiko. Belum 1 minggu video itu dirilis, saya sudah menemukan berita FTX juga telah menandatangani nota kesepamahaman atau MOU dengan kota Busan yang tujuannya untuk membantu mengembangkan pertukaran aset digital di kota itu. Memang sih fokusnya agak berbeda. Kalau Binance lebih ke arah memberikan dukungan untuk menumbuhkan adopsi kripto massal di dalam kota Busan dan sekitarnya, sedangkan FTX itu lebih ke arah memberikan bantuan teknis dan infrastruktur kepada kota Busan untuk membangun pertukaran aset digital. Tapi gini, pertama ketika saya baca berita FTX menandatangani MOU dengan kota Busan, tentu menurut saya karena FTX tidak ingin tertinggal dari Binance. Yang kedua, menurut saya FTX ingin memanen ketika bull market dari apa yang mereka tanam di bear market saat ini. Bingung? Maksudnya gimana? Sebelum lanjut, tolong like, share, dan subscribe agar channel ini lebih bisa berkembang lagi ke depannya. Jadi gini, di artikel tersebut dikatakan bahwa FTX akan membangun kantornya di Busan, Korea Selatan tahun depan dan akan membantu kota Busan menjadi pusat keuangan digital Asia. Saya sih berpikirnya kalau mereka nggak buat pertukaran kriptonya sendiri, ya mereka akan mengakuisisi salah satu pertukaran kripto di sana. Ya memang juga isunya lagi kenceng kan, FTX itu akan mengakuisisi Bithumb. Entah yang mana jadinya, bikin pertukaran kripto sendiri atau akuisisi, tapi itu akan mereka panen di bull market nanti. Sebab ketika bull market, biasanya pelaku retail yang awam itu jadi senang bertransaksi kripto, terutama di central exchange, karena dianggap lebih user friendly dibanding bertransaksi di decentral exchange. Jika hal itu terjadi, akan berdampak pada semakin besarnya volume transaksi. Semakin besar volume transaksi suatu exchange, semakin besar pula potensi keuntungannya. Sebab keuntungan terbesar exchange itu didapat dari biaya transaksi. Jadi jelas ya, FTX mempersiapkan ini semua untuk bull run selanjutnya. Kalau ini dilakukan ketika bull run nanti, ya ketinggalan kereta dong FTX. Semua itu kan butuh waktu, butuh proses yang panjang karena ada regulasi yang harus dipatuhi dan lain sebagainya. Jadi wajar aja dilakuin dari sekarang. Kalau gitu siapa yang akan menang di Busan? Binance atau FTX? Menurut saya, Binance akan lebih unggul ya dibanding FTX di Busan, selama tidak ada isu negatif besar yang menyerang Binance. Kita tahu dari dulu, isu negatif banyak banget mengarah ke Binance dibanding FTX. Kenapa bisa saya berpikir Binance akan lebih unggul di Busan dibanding FTX? Sebab strategi Binance itu kalau kita perhatiin dari tahun 2021, itu lebih ke pendekatan secara halus. Ibaratnya lebih soft selling lah dibanding FTX yang terkesan hard selling. Di zaman sekarang, banyak orang yang sudah bosan dijajali jualan. Jadi biasanya yang soft selling itu lebih bisa diterima dan lebih melekat dibanding hard selling. Contoh soft selling Binance lebih ke arah menyadarkan orang akan pentingnya dan bergunanya teknologi kripto sehingga menimbulkan adopsi massal. Sedangkan FTX itu langsung ke pertukaran kripto. Entah bikin sendiri atau akuisisi, tapi intinya langsung ke arah pertukaran kripto atau bikin bursa aja gitu. Pertanyaannya, kenapa FTX tidak melakukan hal yang benar-benar sama persis dengan Binance? Jawabannya menurut saya karena ada sedikit perbedaan. Perbedaannya, Binance memiliki ekosistem yang lebih luas dibanding FTX.
Binance tidak hanya sekedar pertukaran kripto terpusat, melainkan juga identik sebagai pemilik sebuah ekosistem besar bernama Binance Smart Chain. Walaupun sebenarnya sudah ditekankan oleh Binance sendiri bahwa Binance Smart Chain akan terpisah, alias berdiri sendiri tidak lagi di bawah Binance ke depannya, dan itu sudah saya jelaskan juga di video ini. Kalian bisa lihat aja penjelasannya di situ, masa depan dari Binance Smart Chain dan terutama token BNB. Perbedaan kecil itu menjadi perbedaan besar pada akhirnya. Sekarang pikirin aja, kalau Binance membuat banyak orang mengadopsi kripto, ya orang-orang yang mengadopsi itu selain diarahkan menggunakan Central Exchange yang milik Binance, juga diarahkan menggunakan ekosistem BSC atau Binance Smart Chain, atau sekarang lebih dikenal dengan istilah build and build. Lah, kok FTX tidak melakukan hal itu? Kalau FTX melakukan hal itu, hanya akan buang-buang tenaga, buang-buang waktu, dan buang-buang uang karena dia nggak ada ekosistem berupa rantai jaringan di belakangnya. Ya, jadi saya juga merasa yang dilakukan FTX saat ini sudah benar dan efektif. Wah, gue jadi orang yang kayak pro Binance banget ya. Padahal nggak juga. Aset BNB gue juga nggak banyak-banyak amat kalau dibandingin Matic, ADA, itu jauh banget lah. Bahkan saya baru mulai DCA lagi, dollar cost average lagi di BNB. Saya juga sudah jelaskan itu semua di sini. Terus dari pembahasan itu semua ada hubungannya nggak sama koin BNB dan token FTT dari sisi harga? Menurut saya ada dong. Menurut saya merek yang lebih melekat di benak banyak orang akan lebih unggul dari sisi harga juga. Dalam hal ini saya pikir Binance akan lebih unggul sebab menggunakan metode soft selling. Maksudnya koin BNB-nya akan lebih unggul dari sisi harga dibanding token FTT. Untuk pertumbuhan ya. Contoh, saya kalau ke warung atau ke rumah makan, saya beli air mineral itu nyebutnya Aqua. Sayang aja, kadang stoknya nggak banyak, jadi saya dikasih air mineral dengan merek lain. Di situ saya nggak protes sih, tapi kalau di kripto kan nggak begitu. Yang kita mau beli nggak akan diganti dengan yang lain. Kalau kita merasa lebih dekat dengan merek Binance, saya yakin kita akan lebih percaya beli BNB daripada token FTT. Sekali lagi, nggak mungkin CEX ataupun DEX begitu kita beli BNB diganti sama FTT. Karena alasannya habis, kan nggak mungkin. Nggak ada dong istilah begitu. Yang ada, harganya akan jadi naik ketika permintaannya juga naik. Pembahasan kali ini tidak berhenti sampai di situ. Yang perlu kita ketahui, ada hal menarik lainnya tentang Korea Selatan. Korea Selatan memang salah satu negara maju yang ingin menjadi negara ramah kripto. Hal itu sudah sering banget saya bahas dari tahun lalu, tahun 2021, terutama ketika saya membahas video-video soal Terra Luna dulu. Makanya saya percaya dengan Luna sebab iklim politik di Korea Selatan itu mendukung kemajuan kripto. Sialnya, Dokon kacrut, nyangkutnya sekarang deh gua di Luna, nggak ketolong banget itu. Tapi walaupun begitu, saya akui Korea Selatan ini negara yang sangat ramah kripto. Sampai sejauh ini ya, nggak tahu kalau besok. Hal ini jauh berbanding terbalik dibanding Jepang yang ketat banget soal peraturan kriptonya. Buktinya baru-baru ini, ibu kota Korea Selatan, Seoul meluncurkan proyek tahap pertama yang diberi nama Metaverse Seoul. Dan tahap pertama ini adalah uji coba tertutup. Uji coba akan menampilkan rekonstruksi virtual balai kota Seoul dan Seoul Plaza di mana para peserta dapat berpartisipasi dalam kegiatan dan permainan interaktif. Metaverse ini juga akan memiliki ruang konseling virtual untuk kaum muda sehingga mereka dapat bertemu dan mendiskusikan kekhawatiran mereka dengan mentor di Metaverse. Hal ini tentu akan membantu meringankan kekhawatiran bertemu dengan mentor secara langsung ketika konseling. Tahap pertama Metaverse Seoul rencananya akan resmi diluncurkan pada akhir November tahun ini. Peluncuran resmi tahap pertama akan mencakup layanan digital. Layanan digital ini maksudnya itu layanan digital yang dapat diterapkan oleh warga untuk menerima berbagai dokumen. Dan pusat pengaduan Metaverse dengan layanan obrolan secara langsung seperti layanan konseling yang tadi saya katakan. Mungkin juga masih banyak yang belum mengetahui, pada tahun 2021 kemarin, Seoul telah mengumumkan rencana 5 tahun untuk menciptakan kembali kota Metaverse dalam 3 tahap. Jujur, saya salut dengan ini. Kenapa salutnya? Sebab ketika ganti pemerintah, mereka tetap melanjutkan program yang sudah dibuat oleh pemerintahan sebelumnya. Jadi nggak buang-buang waktu, nggak buang-buang tenaga, dan nggak buang-buang anggaran. Kalau di negara kita, negara tercinta kita, Republik Indonesia, kita kan ganti pemimpin biasanya akan ganti juga kebijakannya. Jadi nggak pernah benar-benar selesai proyek-proyek yang dibangunnya. Nah, hal yang sama juga terjadi di Kolombia dengan XRP sebagai korbannya. Gimana? Kira-kira kalian penasaran nggak dengan XRP yang jadi korban di Kolombia? Tulis di kolom komentar di bawah ya kalau mau dibahas di video selanjutnya.